Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Ramadhani dengan NIM 2100239 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Dan perkenalkan, saya Fadia Ramadhani dengan NIM 2100201 dari jurusan Administrasi Pendidikan. Nah, pada video kali ini kami berdua akan membahas mengenai pendidikan masyarakat dalam era teknologi informasi, di mana yang terdiri dari pengertiannya, karakteristik, tujuan, manfaat, media, contoh dan juga permasalahan serta solusinya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pendidikan masyarakat di era teknologi informasi, sebaiknya kita mengenal dulu nih pengertian dari pendidikan masyarakat di era teknologi dan informasi ini. Mungkin bisa dijelaskan oleh Alfa? Baiklah, untuk proses pendidikan masyarakat di era teknologi informasi atau IT adalah di mana proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Arifah, itu pengertian dari pendidikan era teknologi dan informasi. Oke, baik. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan pengertiannya, maka terdapat juga nih karakteristik dari pendidikan masyarakat di era teknologi informasi, di mana karakteristiknya itu yang pertama, interaktif. Peserta didik ini terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui berbagai media dan juga platform digital. Nah, yang kedua itu fleksibel, di mana pembelajaran ini dapat dilakukan kapanpun dan juga dimanapun dengan akses internet. Yang ketiga yaitu personalisasi, di mana pembelajaran ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga minat individu. Yang keempat yaitu beragam. Tersedia berbagai macam media dan juga platform pembelajaran seperti video, audio, teks, dan juga aplikasi. Nah, yang terakhir yaitu karakteristiknya terjangkau, di mana biaya pendidikan untuk di era teknologi informasi ini dapat lebih murah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Nah, itulah karakteristik dari pendidikan masyarakat di era teknologi informasi. Nah, selanjutnya itu tujuannya nih. Apa sih tujuan dari pendidikan masyarakat di era IT ini, Fa? Nah, untuk tujuan IT ini itu dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam berbagai kehidupannya. Arifah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mempersiapkan masyarakat itu untuk menghadapi tantangan di era digital ini. Nah, yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang keempat, adanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat ini. Arifah, itu sih tujuannya. Nah, kalau untuk manfaat dari IT ini apa, Arifah? Nah, untuk manfaat dari pendidikan masyarakat di era IT ini, itu yang Arifah tahu ada 4 manfaat, yaitu yang pertama manfaatnya yaitu meningkatkan akses pendidikan. Nah, dengan pendidikan masyarakat di era IT ini, masyarakat dapat mengakses pendidikan dengan mudah dan juga murah. Nah, yang kedua itu manfaatnya meningkatkan kualitas pembelajaran, di mana pembelajaran ini lebih interaktif, menarik, dan juga efektif. Yang ketiga itu dapat meningkatkan efisiensi waktu dan juga biaya, di mana pembelajaran ini dapat dilakukan kapanpun dan juga dimanapun. Nah, yang terakhir yaitu manfaatnya dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, masyarakat ini lebih termotivasi untuk belajar karena dapat menggunakan berbagai media dan platform yang menarik. Nah, itu untuk manfaatnya. Nah, selanjutnya itu contoh media yang digunakan dalam pendidikan masyarakat di era IT ini apa saja sih, Pak? Contohnya seperti contoh media dari itu seperti adanya website, Arifah, di mana website ini seperti menyediakan informasi dan materi pembelajaran dalam bentuk teks, video, dan audio. Yang kedua, adanya aplikasi ini. Dalam aplikasi ini menyediakan berbagai macam layanan pembelajaran seperti latihan soal, stimulasi, dan permainan edukasi.
Yang ketiga ada media sosial, di mana itu untuk interaksi antara peserta didik, tutor, dan fasilitator. Yang terakhir adanya video konferensi. Ini digunakan untuk kelas online dan webinar. Nah, untuk contoh lainnya bisa Rifa sebutkan? Nah, untuk contoh dari pendidikan masyarakat di era IT ini seperti kursus online, di mana masyarakat ini dapat mengikuti kursus online di berbagai bidang seperti bahasa asing, komputer, dan juga kewirausahaan. Nah, contoh lainnya yaitu seperti bimbingan belajar online, di mana masyarakat ini dapat mengikuti bimbingan belajar online untuk membantu mereka belajar di sekolah. Mungkin untuk contoh yang terakhir yang dapat diambil yaitu seperti pelatihan keterampilan online, di mana masyarakat ini dapat mengikuti pelatihan keterampilan online untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam berbagai bidang seperti memasak, menjahit, dan juga desain grafis. Nah, di dalam pendidikan masyarakat di era IT ini pasti terdapat permasalahan dong, Fa. Iya, pasti. Coba sebutkan permasalahan apa saja sih yang terdapat di dalam pendidikan masyarakat di era IT ini? Nah, untuk permasalahan ini dapat Alfa ketahui itu ada 4, di mana yang pertama ada kesenjangan akses. Itu tidak semua masyarakat memiliki akses internet dan perangkat elektronik yang memadai. Yang kedua adanya keterampilan digital. Masyarakat juga tidak memiliki keterampilan digital yang memadai untuk menggunakan teknologi informasi. Nah, yang ketiga ada kualitas konten. Tidak semua juga konten pembelajaran yang tersedia di internet yang berkualitas baik. Nah, yang terakhir adanya motivasi belajar, di mana tidak semua masyarakat ini memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar secara online gitu, Arifah. Nah, kan udah Alfa sebutin tuh permasalahan-permasalahan tadi. Tahu nggak sih Arifah apa solusi dari permasalahan itu? Mungkin untuk solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama bisa memberitahukan ke pemerintah, yaitu dengan menyediakan infrastruktur internet dan perangkat elektronik untuk masyarakat yang kurang mampu. Nah, yang kedua itu terhadap lembaga pendidikan, di mana yaitu dapat meningkatkan pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu terhadap masyarakat, di mana masyarakat ini dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan di era digital. Dan yang terakhir itu terhadap pengembang konten, di mana mengembangkan konten pembelajaran yang berkualitas, baik dan juga lebih menarik. Nah, jadi pendidikan masyarakat di era IT ini memiliki banyak peluang dan juga manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun terdapat pula beberapa permasalahan yang perlu diatasi agar pendidikan ini dapat berjalan secara efektif. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami berdua jelaskan mengenai pendidikan masyarakat di era IT. Terlebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle.